Agustus identik dengan kemerdekaan Indonesia. Dua kata, merdeka dan Indonesia. Kita mesti jelaskan dulu apa itu merdeka dan apa itu Indonesia. Merdeka artinya bebas, dari sebelumnya tidak bebas. Endonesia itu nama negara kita. Indonesia merdeka artinya Indonesia bebas, dari sebelumnya tidak bebas. Nggak begitu tepat kalimat itu, karena Indonesia itu dulu belum ada. Negara kita ini baru ada tahun 1945 atau 78 tahun yang lalu. Makanya disebut HUT RI ke-78 tahun ini. Ulang tahun negara kita yang ke-78. Jadi sebelumnya penjajah, dalam hal ini Belanda, dulu bukan menjajah negara Indonesia. Nenek moyang kita dulu bukan warga negara Indonesia, karena memang negara Indonesia dulu belum ada. Jadi nenek moyang kita ini orang mana? Ceritanya panjang, nggak cukup 1-2 seri. Dulu sekali wilayah Indonesia atau Nusantara nggak ada penduduknya satu pun, nggak ada orang atau manusia sama sekali, kosong. Karena kita meyakini manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Lalu dari Adam diciptakan Hawa. Lalu keduanya, Nabi Adam dan Siti Hawa, diturunkan ke bumi. Turunnya disebut gak di tempat yang sama. Ada yang bilang satu turunnya di India, satu lagi turunnya di sekitar Mekah. Akhirnya bertemu, kemudian beranak pinak, punya anak dari puluhan, ratusan, sampai jadi ribuan anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, nyebar ke seluruh bumi. Kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita, anak cucu Adam, manusia, dari dulu sama saja, makan, minum, menikah. Ada cerita terkenal anak Adam, Qabil dan Habil. Satu disebutkan sebagai petani, satu lagi sebagai peternak. Keduanya berebut satu orang wanita untuk dinikahi. Jadi sejak dulu sudah ada perselisihan di antara manusia. Anak cucu Adam alaihi salam makin banyak juga, bikin persaingan, bikin perselisihan. Bisa jadi karena masalah makanan, masalah minuman, ataupun wilayah. Mereka membuat kelompok masing-masing karena terus beranak pinak. Makin banyak lahir manusia, maka makin menyebar ke seluruh bumi seiring pertumbuhan penduduk bumi. Ada yang ke Afrika karena daerahnya panas, lama-lama jadi pada hitam-hitam orangnya. Lalu ada yang ke Eropa karena jarang kena matahari, jadi pucet-pucet putih. Ada juga yang ke benua Amerika, lama-lama warna kulitnya kemerahan. Ada yang ke Asia kayak kita nih, karena faktor suhu dan cahaya matahari dan faktor-faktor lainnya, kulit kita jadi kayak kekuning-kuningan. Kalau makin banyak anggota kelompok, makin banyak orang, maka mesti ada aturan. Yang atur biasanya kalau nggak yang bijak atau yang paling kuat, maka kelompok ini bisa jadi menjadi kerajaan yang dipimpin seorang raja, atau menjadi kaum atau suku yang dipimpin kepala suku. Termasuk di wilayah Nusantara, penduduk bumi yang migrasi ke Nusantara makin banyak orangnya, maka membentuk suku-suku dipimpin pemimpin suku. Makin banyak anggota, makin besar, maka menjadi kerajaan yang dipimpin oleh raja. Seseorang diangkat bisa jadi karena paling bijak, atau bisa jadi karena paling kuat tenaganya, dan gak ada yang berani bahkan mengangkat dirinya sendiri menjadi raja dan memaksakan kehendak pada penduduk lain, sehingga terbentuk feodalisme. Raja yang memaksa rakyatnya menjadi terkekang, gak bebas, gak merdeka, dia kaumnya sendiri yang menjadi raja. Jadi sejak dulu sudah ada penjajahan di antara umat manusia, cicit manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Banyak sekali kemunculan kerajaan di Nusantara saat itu. Diyakini ada 5
kerajaan pertama yang ada di Indonesia, di Nusantara. Ada kerajaan Kutai di wilayah Kalimantan sekitar tahun 300-an Masehi. Berarti udah 1700 tahun yang lalu. Ada kerajaan Tarumanegara. Wilayah ini sekitar Bogor, dekat tempat kita, Jawa Barat. Masih tahun 300-an Masehi juga. Artinya itu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Lalu ada kerajaan Sriwijaya tahun 600 Masehi di selatan Sumatera. Tahun 600 Masehi berarti sekitar masa-masa sahabat. Ada kerajaan Mataram kuno tahun 700 Masehi. Lalu ada kerajaan Majapahit. Cukup jauh jaraknya. Ya, masih sama-sama di wilayah Jawa sekitar tahun 1200-an Masehi. Antar kerajaan atau suku karena wilayah dekatan bisa jadi terjadi perang antar suku atau antar kerajaan. Wajar saja, orang zaman Nabi Adam saja anak-anak sudah ada yang membuat pertikaian. Di wilayah Eropa juga banyak kerajaan. Kerajaan Spanyol, kerajaan Portugis. Nah, kalau di Arab juga banyak kerajaan. Ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmani. Di Asia juga ada dinasti Cina, dinasti Jepang, Korea, dan lain-lain. Masing-masing kerajaan ini saling berusaha menguasai kerajaan lainnya ataupun berusaha mempertahankan kerajaannya. Bisa jadi dengan jalur perang atau jalur perdamaian. Nah, karena cukup panjang, insya Allah kita lanjutkan seri selanjutnya, yaitu setelah kerajaan Majapahit runtuh dan nanti ada pengaruh Islam, maka kerajaan-kerajaan di Nusantara ini berubah menjadi kesultanan. Nah, nanti mereka didatangi oleh kerajaan-kerajaan Eropa. Insya Allah kita lanjut lagi sampai nanti cerita bagaimana Nusantara ini jadi Indonesia. Insya Allah.